Baik, Bunda Maya, silakan dipresentasikan saja. Jadi nanti fokusnya kita di tinjauan kasusnya ya, Bunda ya. Jadi untuk yang lain-lainnya nanti dibaca poin-poinnya saja, seperti itu. Oke, baik. Ya. Ya. Oke. Kayaknya sinyalnya Bunda Maya ini yang agak ini kurang bagus tadi disampaikan bahwa sinyalnya keluar masuk. Masih mute Ibu, tadi sinyalnya hilang, keluar masuk tadi sepertinya. Masih mute Bunda? Bunda Maya masih mute. Mikrofonnya masih close. Mikrofon. Ya. Minta maaf Ibu, ini apa ini sedikit sedikit apa ini? Gangguan. Iya, ini gangguan. Jadi mungkin saya bisa mulai saja ya, Ibu ya. Baik Ibu. Oke. Kita mulai saja. Untuk stase kehamilan dengan judul Asuhan Kebidanan Kehamilan pada Nyonya Iwe trimester kedua dengan preeklamsi ringan di Klinik Dewi Laksmi Karangtumaritis. Ibu share screen-nya hilang tadi Ibu. Di share screen ulang. Iya. Ulang. Ya, karena tadi ibunya keluar dari ini, terpental. Iya. Sudah terlihat Kak Bu? Sudah? Oh sudah, oke. Kita lanjut, karena waktu sudah terbatas. Kita lanjut. Di sini ada nanti pendahuluan tinjauan teori. Tinjauan teori di sini akan membahas tentang konsep daripada preeklamsi sampai dengan penanganannya. Kita lanjut ke tinjauan kasusnya. Pengkajian untuk biodata klien Nyonya Iwe, suami Tuan MH, umur Nyonya Iwe 38 tahun, dari suku Biak, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan guru TK, dan alamat di SP1. Untuk suami, usia 48 tahun, suku Mor, Indonesia, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, SSO, sarjana sosial, pekerjaan PNS, dan alamat juga sama dengan istri, yaitu SP1. Alasan kunjungan saat ini yaitu kunjungan ulang dengan keluhan utama ibu mengatakan merasa mual dan sering berkeringat. Riwayat menstruasi, mendapatkan haid pertama kali 12 tahun, usia 12 tahun, siklus menstruasi 28 sampai 32 hari, lamanya 5 sampai 6 hari, banyaknya darah 3 sampai 4, ganti pembalut per hari. Disminor tidak, keputihan ya, kadang-kadang sedikit itu keluar pada saat menstruasi, sebelum menstruasi. Nah, warna keputihan yaitu berwarna putih dan tidak gatal. Untuk HPHT tanggal 27 November 2021, HPL-nya 3 September 2022. Nikah 1 kali, lamanya perkawinan 17 tahun. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nipas yang lalu, anak pertama, ibu tersebut kebetulan lagi hamil anak ke-6. Jadi G5 P2, G5 G6 P5 A0.
Untuk riwayat kehamilan sekarang, ya, usia kehamilan 26 minggu, gerakan anak pertama kali dirasakan pada usia 18 minggu, gerakan anak sekarang yaitu yang dirasakan 10 kali per hari. Untuk pemeriksaan kehamilan trimester pertama, periksa sebanyak 2 kali, trimester kedua ini baru 1 kali. Untuk trimester ketiga, berhubung usia kehamilannya baru trimester kedua. Status teteh belum dilakukan, karena kebetulan tensinya yaitu 150 ya Bu. Salah ini 150. Nah, salah 150 per 90. Pernah mendapatkan tablet ya, penambah darah, lalu diminum juga teratur ya. Pemeriksaan laboratorium yang sudah pernah didapat yaitu untuk HB hasilnya 10,9 gram persen, golongan darah ya juga hasilnya golongan darah A, dilakukan planotes pada saat kehamilan trimester pertama saja. Nah, untuk pemeriksaan reduksi juga tidak dilakukan untuk proteinurin, yaitu hasilnya 0,3 positif. KIE yang sudah pernah didapatkan, ya, pernah juga senam hamil, gizi, persiapan untuk laktasi, persiapan kelahiran, juga tanda-tanda kehamilan. Untuk riwayat kehamilan, untuk riwayat kesehatan, penyakit keturunan tidak ada, penyakit di dalam keluarga juga tidak ada. Riwayat kesehatan yang lalu, penyakit menahun, penyakit menular, dan penyakit menurun tidak ada. Untuk keadaan psikososial, keadaan kehamilan ini ya diharapkan, kehamilan direncanakan juga tidak direncanakan, tapi memang diharapkan. Jenis kehamilan yang memang diharapkan ini berjenis kelamin perempuan, inginnya ditolong oleh bidan, ya tempat bersalin kalau bisa memang di klinik, ya kalau memang memungkinkan seperti itu. Latar belakang budaya dan dukungan keluarga, kebiasaan Ibu Emma minta maaf, di laptop dia tidak bisa keluar terus ini, tidak bisa nyambung. Bagaimana Ibu? Ada kendala? Iya Bu, ini kendalanya apa ini aduh, di ini keluar terus ini Bu, di laptopnya yang keluar terus. Bunda kirimkan ke saya. Oh baik, baik, baik.
Bunda kirimkan melalui chat saja, di chat sini, atau kalau enggak, WA saya juga tidak apa-apa. Di WA saja Ibu. Oh ya, Ibu Ya, WA karena saya, sudah WA saya kah? ini baru mau kirim ini. Sabar. Aduh. Benda ini. Ah, oh iya. Ibu sudah masuk kah? Sebentar. Sebentar, Bu. Ibu kirim di nomor manakah? Yang Ibu Erma ini yang Oh, yang patologi ini, yang Ibu belakang 705 ini? iya, betul, betul, betul. Oke, bentar Ibu, itu nomor saya satunya sebenarnya. Oh, Bentar, ya. Itu iya, iya. jarang dipakai. Oh, baik. Oke, bentar. Saya download ya Ibu ya, sebentar. Sebentar ini. Oke, sebentar Ibu. Saya buka dulu. Iya, baik. Nanti Ibu silakan membaca ya. Sebentar. Oke, tadi sampai mana Ibu? Sampai ini Bu, yang kasusnya ini pola kebiasaan sehari-hari. Oke. Tadi status sudah ya? Iya. Ayat kehamilan sekarang. Nah ini. Iya. Oke. Oke. Ya. Ya, kita lanjut ya Ibu-ibu semuanya. Ya, untuk pola nutrisi ya, sebelum hamil itu 3 sampai 4 kali per hari. Selama hamil 1 sampai 2 kali per hari. Keluhan yang dirasakan tidak ada, tapi kebetulan kenapa ini selama hamil ini berkurang karena ada yang tadi ada keluhan ya, ada keluhan mual dan berkeringat sehingga porsi atau makannya itu berkurang dibandingkan dengan sebelum hamil. Untuk pola eliminasi, ya, sebelum hamil itu untuk buang air kecilnya 4 kali per hari. Kalau untuk BAB rutin, kalau selama hamil buang air kecilnya 5 kali per hari, BAB juga rutin. Keluhan yang dirasakan itu tidak ada. Oke, kita lanjut ke pola istirahat tidur sebelum hamil
Tidur siang 1 jam per hari, tidur malam 7 sampai 9 jam per hari. Selama hamil, tidur siang 1 jam per hari, tidur malam 6 sampai 7 jam per hari. Keluhan yang dirasakan tidak ada. Untuk pola aktivitas sebelum hamil, ya dia melakukan aktivitas yang ringan. Selama hamil pun melakukan aktivitas ringan. Keluhan yang dirasakan tidak ada. Pola seksualitas sebelum hamil 3 kali dalam 1 minggu, selama hamil itu 1 kali dalam 1 minggu saja. Keluhan yang dirasakan tidak ada. Untuk perilaku kesehatan, obat-obat terlarang, jamu-jamuan, rokok dan alkohol itu tidak pernah ibu tersebut itu meminumnya. Untuk personal hygiene, mandi, keramas, gosok gigi 2 kali per hari, ganti celana dalam dan pembalut itu 2 kali per hari, atau ganti kalau memang basah seperti itu. Lalu keluhan yang dirasakan itu tidak ada. Lanjut untuk data objektif. Data objektif pemeriksaan umum kesadaran kompos mentis, tekanan darahnya itu 150/90 mm Hg, suhunya 36,7 derajat Celcius, nadinya 98 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, berat badan sebelum hamil 58 kilo, berat badan saat hamil 62 kilo. Untuk tinggi badan 160 cm, lilanya 26,5 cm. Untuk pemeriksaan khusus, pemeriksaan kepala, dilihat dari rambut, ya, rambut rata, ya, bentuknya simetris juga, kebersihan juga bersih. Untuk mata, pemeriksaan konjungtiva normal, ya. Konjungtiva itu warnanya merah muda, ya, normal. Sklera itu putih. Mulut dan gigi, bibir terlihat kering, ya, lidah bersih, lalu gigi adanya karies. Untuk hidung simetris, sekret itu tidak ada, kebersihan ya ada. Untuk pemeriksaan leher, pemeriksaan vena jugularis itu pembesaran vena jugularis tidak ada pembesaran kelenjar tiroid juga, lalu tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Untuk pemeriksaan dada, ya, pembesaran kiri dan kanan ya ada, ya. Untuk perut pembesaran ya sesuai dengan usia kehamilan, riwayat bedah itu tidak ada. Ya. Lalu terdapat adanya linea dan juga strie di bagian perutnya. Untuk pemeriksaan anogenetalia, ya, kita tidak dilakukan, ya, untuk pemeriksaan anogenetalia. Untuk ekstremitas atas dan bawah juga itu kita periksa tidak ada udem dan juga tidak ada varises. Lalu kita lakukan pemeriksaan palpasi. Untuk pemeriksaan Leopold 1, bagian pundus teraba bulat, besar, lunak, tidak melenting, yaitu kesannya bokong. Untuk Leopold 2, di sebelah kanan, perut ibu terada datar, keras seperti papan, kesannya punggung kanan. Kalau untuk bagian kirinya teraba bagian terkecil dari janin. Untuk Leopold 3, bagian terendah janin keras, bulat, melenting, itu kesan kepala untuk Leopold 3 dan masih bisa digoyangkan. Belum masuk pintu atas panggul. Leopold 4 juga belum masuk pintu atas panggul. Ya. Untuk TFU-nya 25 cm, TBJ-nya 2015 gram. Untuk auskultasi, DJJ-nya frekuensinya 149 kali per menit teratur, ya, terdengar kuat juga. Untuk posisi pungsung maksimumnya ada di sebelah kanan bawah. Untuk pemeriksaan panggul luar tidak dilakukan, untuk pemeriksaan dalam pun tidak dilakukan. Lalu pemeriksaan laboratorium yang tadi sudah dijelaskan, ada pemeriksaan HB, golongan darah, ya. Nah, untuk albumin dengan reduksi urin tidak
dilakukan. Hanya dilakukannya protein urin seperti itu. Oke. Yang kedua, analisa data diagnosa. Ya, diagnosanya Nyonya Iwe, umur 38 tahun, G6P5A0, umur kehamilan 26 minggu, janin tunggal hidup intrauterin dengan preeklamsi ringan. Analisa data subjektifnya, ibu mengatakan merasa mual dan sering berkeringat. Data objektifnya, kesadaran kompos mentis, tekanan darahnya 150/90 mm Hg, nadinya 98 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu badan 36,7 derajat Celcius, berat badan sekarang 62 kg, lilaknya 26,5 cm, protein urin 0,3 plus 1. Untuk diagnosa masalah potensialnya bisa terjadi preeklamsi berat. Lanjut ke intervensi, diagnosanya Nyonya Iwe, umur 38 tahun, G6P5A0, umur kehamilan 26 minggu, janin tunggal hidup intrauterin dengan preeklamsi ringan. Perencanaan dan rasionalnya, beritahukan ibu hasil pemeriksaan saat ini. Rasionalnya agar ibu lebih kooperatif saat mengetahui atas kondisinya. Lalu yang kedua, beritahukan ibu hasil pemeriksaan penunjang. Rasionalnya agar ibu nanti bisa mengetahui hasil-hasil daripada pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga, anjurkan ibu untuk minum terapi obat dengan teratur. Ya, obat SF, vitamin C, dan juga kalak. Ya, SF di sini rasionalnya suplemen zat besi yang memang direkomendasikan untuk ibu hamil. Untuk vitamin C-nya rasionalnya dapat membantu penyerapan zat besi. Bisa juga memperkuat pembuluh darah untuk mencegah perdarahan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Untuk kalsiumnya, rasionalnya dapat meningkatkan kalsium yang memang dibutuhkan oleh janinnya. Yang keempat, beritahukan ibu untuk makan yang direbus, lalu rendah garam, dan juga menghindari makanan siap saji dan berlemak. Rasionalnya bisa membantu menurunkan tekanan darah. Beritahukan ibu untuk menghindari makanan yang memicu rasa mual dan makan sedikit tapi sering. Nah, ini untuk mengurangi kerja ususnya lebih berat ya. Lalu memberitahukan kepada ibu untuk istirahat yang cukup. Nah, rasionalnya, kalau misalnya istirahat yang cukup itu dapat bisa menyegarkan daripada tubuh kita. Beritahukan ibu untuk olahraga ringan. Rasionalnya untuk mencegah penyakit kronis. Lalu konseling tanda bahaya kehamilan. Rasionalnya dengan memberikan ibu, dengan memberitahukan ibu mengerti dan juga melaksanakan anjuran sehingga dapat terlambat adanya 3T. Beritahukan ibu untuk kembali ke klinik tanggal 25 Juni 2022. Rasionalnya agar ibu tahu jadwal kunjungan ulangnya. Penata laksanaan untuk penata laksanaannya diagnosanya Nyonya Iwe, umur 38 tahun, G6P5A0, umur kehamilan 26 minggu, janin tunggal hidup intrauterin dengan preeklamsi ringan. Penata laksanaannya memberitahukan ibu hasil pemeriksaan saat ini, tekanan darahnya 150/90 mm Hg, nadinya 98 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu badan 36,7 derajat Celcius, berat badan sekarang 62 kg, tinggi badan 160 cm, dan lila 26,5 cm. Lalu memberitahukan ibu hasil pemeriksaan penunjang. Hasil hasilnya protein urinnya 0,3 positif 1.
Menganjurkan ibu untuk teratur minum terapi oral yang diberikan SF, vitamin C, dan juga kalek, yaitu 1 kali 1 pada malam hari setelah makan. Memberitahukan ibu untuk sementara mengkonsumsi makanan yang direbus-rebus atau sayur bening. Anjurkan ibu untuk juga diet mengkonsumsi makanan siap saji dan berlemak, tujuannya agar mencegah peningkatan tekanan darah ibu. Memberitahukan ibu untuk hindari makanan yang memicu rasa mual dan ibu makan sedikit tapi sering. Tujuannya agar kebutuhan nutrisi ibu dan juga janin tetap tercukupi dan mencegah rasa mual. Memberitahukan ibu istirahat yang cukup minimal pada siang hari 30-1 jam dan pada malam hari minimal 8-9 jam, dan menganjurkan ibu untuk duduk 3-5 menit sebelum bangun dari tempat tidur. Memberitahukan ibu untuk olahraga ringan seperti jalan sore dengan ditemani suami atau keluarga. Tujuannya itu untuk memperlancar yang tadi ya, mencegah penyakit kronis dan juga memperlancar peredaran darah. Konseling tanda-tanda bahaya dalam kehamilan, yaitu muntah terus-menerus dan tidak mau makan, adanya demam tinggi dan juga bengkak pada kaki. Tangan dan wajah atau sakit kepala disertai kejang, air ketuban keluar sebelum waktunya, perdarahan hamil muda atau tua, janin dirasakan kurang bergerak dari biasanya. Pada saat BAK, ibu merasa sakit atau keluar keputihan atau gatal-gatal pada daerah kemaluan, kemudian susah tidur, dan juga cemas yang berlebihan. Lalu penata laksana yang 9 memberitahukan ibu untuk kembali ke klinik pada tanggal 25 Juni 2022 bila tidak ada keluhan. Dan apabila ada keluhan lain yang dirasakan, segera mungkin untuk kembali ke klinik atau ke fasilitas yang terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Untuk evaluasinya, ibu mengatakan masih terasa pusing. Data subjektifnya ibu mengatakan mual dan muntah, mualnya berkurang. Ibu mengatakan obat yang diberikan masih ada. Data objektifnya keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, TTV-nya tekanan darah 150/89 mm Hg, pernapasan 19 kali per menit, nadinya 100 kali per menit, suhu badan 36,5 derajat Celcius. Berat badan 62 kg. Diagnosanya Nyonya Iwe, umur 38 tahun, G6, P5A0, umur kehamilan 26 minggu, 2 hari, janin tunggal hidup intrauterin dengan preeklamsi ringan. Lalu planningnya, beritahukan ibu hasil pemeriksaan saat ini, ingatkan kembali untuk minum obat teratur, ya, terapi oral yang diberikan, jelaskan kepada ibu untuk dirujuk ke dokter kandungan karena tekanan darah ibu masih tinggi, berikan surat rujukan ke dokter kandungan agar ibu mendapatkan perawatan selanjutnya, dan juga memberitahukan ibu untuk tetap kembali pada tanggal 25 Juni untuk pemeriksaan kehamilan sekalian membawakan hasil pemeriksaan dari dokter. Demikian presentasi kasus kehamilan. Saya kembalikan kepada Ibu Emma. Sebentar Ibu, sebentar saya tunggu telepon dulu ya. Iya, baik-baik. Ibu ilmu dulu, kasih sambung itu. Bagi layar. Sambung apa, Ibu? Dari laptop ke HP sini, di Zoom sini. Di mana? Dari, kan pakai apa Zoom-nya di HP, tapi tulis itunya di laptop. Caranya bagaimana kasih sambungnya? Tidak apa-apa, ini pakai laptop itu mungkin karena laptop kan dia ininya besar Ibu, makanya kalau jaringannya tidak kuat saya suka putus-putus. Oh, gitu. Makanya ini di HP tapi ini laptop juga dibuka ininya, filenya, supaya nanti kalau ada apa ini perbaikan kan bisa saya langsung perbaiki. betul.
Kita berempat saja ya. Berlima kan? Oh, tadi Ibu Otopina, Ibu Meli Uti, mereka ini juga tapi keluar Ada semua. 5. Ada Ibu Tresia, Ibu Meli, Ibu Novi, dengan Ibu Supri. Oh iya. Bunda Hasna tadi masuk juga, cuma sekarang suka keluar mungkin. Mungkin itu jaringan juga tuh. Bisa Ibu, juga. Ya, Ibu, ya. ini selesai presentasi terus apa ya? Saya jemput anak dulu ya di les. Yo. Minta tolong kakak saya. Bisa Ibu Maya tolong. Iya. Itu daftar Bisa hadir dulu. sampai. Nanti tinggal isi toh. Nanti saya sampaikan ke Ibu Emma. Nanti saya cepat balik. Saya cepat pakai itu. Ibu. Oke. Lihat saya muka dulu. Ya, Yuk, astaga. cantik. Kakak cantik. Mukaku. Cantik. Tidak ada muka di luar sini. Sembunyi karena Mana? belum bikin escape, Pak. Sembunyi Aduh, siapa? Ibu, belum Ya, bikin nih. siapa? Jadi dok aku maksud siapa kata dia sambung dia. Cari di ini. Bel cari tahu itu warnanya lampu kau. Ya, ai baterai itu 3 dan 4 no. Apa di situ? Sudah isi di kamera. Bisa. Oke, baik. Ibu tadi sudah selesai belum? Masih mau lanjut ya? Belum selesai ya? Sudah Oh, selesai, Ibu. Oke, Iya. jadi ini sampai tinjauan ini saja ya, Bu ya? Iya. Lampiran, oke. Baik. Betul. Oke, baik. Ini kemarin format dapatnya dari mana, Ibu? Dari kampus ya? Dari kampus, Ibu. Makanya iya, kita sesuaikan dari kampus toh. Ya, baik. Yang pertama, Bunda, Baik. semuanya ya, terima kasih Iya. tadi untuk Ibu Maya yang sudah mempresentasikan laporan ASKEP-nya ya, ASKEP komprehensif sebenarnya ya, artinya Iya. dari bab 1 sampai bab 6 Ibu seharusnya seperti itu ya. Oh, iya, baik. Komprehensif ya. Kalau dulu Ibu kan 1 sampai bab 5 saja, tapi kalau untuk komprehensif itu untuk profesi ada tambahan 1 bab lagi yaitu pembahasan. Jadi setelah tinjauan kasus itu ada pembahasan baru penutup. Nah, seperti itu. Kalau biasanya kan langsung kesimpulan ya, langsung penutup, kemudian saran, kesimpulan dan saran. Tapi tidak apa Ibu, sebenarnya pada intinya ini Ibu kan sudah memberikan penata laksanaan pada ibu hamil dengan preeklamsi seperti itu. Dan ini kemarin sudah mendapat ACC dari si Ailahan Ibu? Iya, cuman belum tanda tangan. Oke, baik. Artinya sudah dikonsulkan dari si Ailahan ya, Ibu ya. Nah, ini dosen pembimbingnya masih salah ya, Ibu ya. Nah, di sini ini tapi benar, untuk formnya benar. Benar ini. Iya. Nah, ini nanti mohon diganti untuk nama saya. Oh, iya. Baik. Bidan Erma ya. Ya. Oke. Nah, seperti ini ya, Ibu. Maksudnya tapi memang benar ya, bukan salah ASKEP ya. Iya, bukan. Karena ibu siapa tadi ya?
Ibu Retno juga di stase kehamilan juga sama. Ya, ada 3 sama Bu Anggra satunya. Iya, betul. Oke. Baik Ibu, tadi sudah luar biasa. Artinya jika ASKEP ini sudah sudah disetujui oleh si Elahan, pada prinsipnya begini Ibu, Iya, khususnya saya ya di dalam pendidikan, untuk iya, yang penata laksanaan di lahan itu Ibu yang lebih setiap hari dengan pasien ya Ibu ya. iya, betul. Sebentar Ibu. Ibu yang setiap hari dengan pasien, artinya selama ini sudah dikonsulkan oleh pembimbing lahan untuk penata laksanaan saya selaku dosen pembimbing institusi, saya mengikuti ya Ibu ya. Nah, saya di sini lebih menekankan kepada teknisinya secara penulisan ASKEP Ibu, seperti itu ya. Oke, baik, baik. Ya, jadi untuk penata laksananya mungkin saya lebih belajar dari bunda-bunda semua di sini, terutama senior saya ya mungkin. Semua di sini senior saya begitu. Nah, jadi yang pertama saya akan menyampaikan bahwa ini tadi sudah sangat bagus untuk penata laksanaannya ibu hamil dengan preeklamsi sudah sangat bagus sekali, sudah sesuai dengan di sana ya Ibu ya artinya. Cuman di sini ada SOAP-nya, tadi saya langsung saja mungkin sepintas tadi melihat di belakang. Untuk Oke, SOAP ini nanti Bunda, ini tempat saya merah ya. Nah ini iya. tadi ini ada keluhan keputihan, gatal-gatal, nanti saya bahas yang nanti aja. Nah terutama Oh, ini, planning-nya kan beritahukan Ibu hasil pemeriksaan saat ini sudah bukan planning lagi Ibu. Tapi kan Ibu oh, sudah melakukan kan? iya, iya, betul, betul, betul. Ibu sudah Betul, melakukan. Jadi iya, kalau Ibu masih planning kan rencana. Nah, iya, masih rencana lagi, jadi kan tidak mungkin karena harus periksa lagi seperti itu. Nah, jadi ini betul, sebaiknya betul. planning-nya dibuang saja. Baik, Sementara itu dulu Ibu. Jadi nanti saya akan share contoh ya, contoh secara manajemen Helen Farney ya Bunda ya. Sebentar. oke, baik. Saya stop share dulu. Jadi intinya supaya ibu-ibu ini, bunda-bunda semua di sini nanti siapa tahu nanti ada adik-adiknya praktek di tempat ibu. Ibu bisa Iya, membimbing juga, satu bisa membimbing dengan menggunakan manajemen Helen Farney. Kemudian yang kedua, ibu punya pengalaman seperti itu. Nah, iya, bagaimana baik, sih ASKEP yang komprehensif seperti itu. Nah, sebentar saya baik. share dulu ya. Baik, Oke, sebentar. baik. Iya. Saya bukakan dulu ya Ibu ya. Tetap harus ini ya, bab 1 sampai bab 5 ya. 6 Ibu. Oh, kan bab 6, 5. 5 itu kan penutup. Sebentar, pendahuluan, Iya, tinjauan kasus, tinjauan teori dulu. tinjauan teori, tinjauan kasus. Oh iya Ibu, Iya, pembahasan penutup iya 5. Mohon maaf, pembahasan 6. penutup. Iya, 6 itu kemarin skripsi. Sebentar. iya, iya. Oke, baik. Ini sebagai contoh saja Ibu, saya belum berikan contoh secara komprehensifnya, tapi saya berikan Iya, contoh dulu langkah-langkah untuk manajemen Helen Farney-nya yang nanti ada diagnosa, ada kebutuhan, ada keluhan seperti itu. Nah, tadi di Ibu sebenarnya sudah lengkap semuanya, cuman tinggal pemisahan saja sebentar. Ini saya berikan contoh untuk fisiologis Ibu. Nah, di sini. Sudah tampak Ibu di slide-nya, saya sudah bisa terbaca ya? Bisa terbaca Ibu? belum Bu? Oh, iya. Share screen saya sudah bisa terbaca? Bisa, bisa. Bisa ya. Di sini adalah Iya, contohnya ini Ibunda tidak melihat ini ya. Ini penulisan diagnosa ini masih lama. Ini betul. masih lama ya, seperti karena Iya, masih iya. 2028 ya seperti itu. Oke. Iya, Nah, di sini nanti ada pembimbing seperti itu. Nah, ini dulu iya, ya. Ini sama semua ya, pengkajian itu semuanya sama. iya, Seperti itu, ini semuanya iya, sama. Nah, iya. kemudian yang membedakan ini ada kesimpulannya. Kemudian yang di sini, nah tadi. Nah, ini yang membedakan. Iya, iya, baik, Sebentar, baik. sebentar Ibu. Nah, di sini ada data dasar. Di sini ada diagnosa, ada masalah, ada kebutuhan.
Iya, Nah, di sini kita pisahkan Ibu, mana yang diagnosa, mana yang masalah, mana yang iya, kebutuhan, seperti itu. betul. Iya, iya, iya. Jadi pada intinya askep itu seni Ibu. Sebenarnya kalau kita mau bikin askep, sebenarnya fine-fine aja. Maksudnya kita mau jadikan satu, kayak Ibu tadi juga tidak apa-apa. Tapi Iya, mau disendiri-sendirikan, tapi yang bagus itu adalah disendirikan. Kenapa bagus disendirikan? Karena nanti kalau kita ada namanya kayak misalkan patologis itu panjang sekali Ibu. Seperti itu. Jadi intervensinya nanti benar-benar sangat panjang. Jadi nanti kita akan bisa pisahkan mana yang masalah, mana yang kebutuhan. Nah, contohnya tadi kan Ibu dengan letak apa preeklamsi. Nah, diagnosanya itu preeklamsi. Nah, jadi yang diintervensi itu hanya preeklamsinya saja. Nah, iya. sedangkan masalahnya tadi kan ada keputihan. Nah, Ibu biasanya harusnya masuknya di sini masalah. Oh, Keputihan, cemas, atau apa, seperti itu Ibu. iya, iya. Nah, jadi nanti bisa diswab sendiri. Nah, kemudian kebutuhan ini itu selalu ada Ibu. Nanti TM1 itu kebutuhannya apa? Kan Iya, pasti iya. ada perubahan-perubahan Mm-mm. fisiologis, nutrisi, Iya, personal hygiene, kebutuhan seksual, istirahat tidur, tanda bahaya. Nanti misalkan TM2 juga ada sendiri, TM3 kan ada sendiri. Kan Ibunda selama ini kan pasti konselingnya tiap TM berbeda atau Ibu? iya, Konselingnya. Nah, kan pasti selalu memberikan konseling. iya, Jadi intinya cuman begini, Ibu semuanya itu sudah melakukan. iya, Cuman secara pendokumentasiannya mungkin kadang belum runtut begitu, iya, karena Ibu terbiasa hanya swab gitu aja ya. Nah, iya, sedangkan saat ini di profesi kita dituntut membuat laporan yang komprehensif seperti itu. iya, Nah, jadi kalau kita mendiagnosa G1 artinya kan hamil Ibu. Nah, iya, tadi di HPHT-nya masih belum ada ya. Nah, berarti data subjeknya Ibu mengatakan terlambat menstruasi 2 bulan. Tapi kan belum tentu dia hamil kadang ya. Nah, tapi iya, karena diagnosa G1, apa yang menegakkan? Berarti harus ada tanda pasti. Tanda pastinya itu tadi ada palpasi, ada Mm. TT apa namanya? Ada Panotes. ya DJJ, ini belum Mm, terdengar, ada mm, planotes seperti itu. mm, Nah, gitu. mm. Jadi kita tulis semuanya di sini di interpretasi data dasar seperti Dasar. itu. Ya, Mm-mm. itu bisa dipahami ya Bu ya dari sini ya. Iya, Jadi ini iya. berlaku untuk semua, baik patologis maupun Fisiologis. fisiologis. Ya, jadi begitu. Hmm, Begitu. iya. Kemudian jadi kalau untuk kebutuhannya nanti kebutuhan untuk fisiologis saja. Kalau mungkin diagnosanya bisa dimasukkan di preeklamsi itu. Nah, boleh mau kebutuhan Ibu preeklamsi itu apa, boleh dimasukkan di sini. Nah, makanya seninya itu di situ Ibu, tapi dasarnya alurnya sama, ada diagnosa, ada masalah, ada kebutuhan seperti itu. Nah, Iya, kemudian selanjutnya di sini ada palpasi, auskultasi, jadi kita masukkan data-data yang menunjang bahwa dia hamil, apa saja sih sebenarnya begitu. Nah, kemudian karena di sini dia tidak ada masalah Ibu, masalahnya kan nggak ada. Nah, berarti di sini mm-mm. juga kosong, nggak ada datanya, hanya tentang kehamilan saja yang Iya, mendukung mm-mm. seperti itu. Kecuali kalau Iya, tadi Ibu didapatkan keputihan. Nah, di sini DS-nya ada lagi. Ibu mengatakan keputihan kayak itu. Ibu mengatakan cemas, baru di sampingnya di sini masalahnya keputihan, cemas. iya, DO-nya apa? DO-nya mungkin saat pemeriksaan atau saat inspeksi vagina terlihat ada cairan atau kalau enggak dilakukan VT. Tapi kan VT kan kalau ada indikasi kan Bu, ya seperti itu. iya. Kemudian karena ini fisiologis Bunda, diagnosa potensialnya tidak ada ya Nggak karena ada. Iya, fisiologis ya. Karena betul. dia juga fisiologis, antisipasi kebutuhan sekiranya pun juga tidak ada seperti itu Iya, karena dia fisiologis saja. Nah, iya, kemudian masuknya di sini. Ini tadi yang belum dimasukkan oleh Ibu. Nah, tidak apa-apa Ibu ya. Artinya namanya ini adalah kita terus apa ya, belajar itu kan tidak ada batasnya ya Ibu ya. atasnya iya baik. Tidak ada batasnya. Bukan berarti Ibu salah, tidak. Tapi ini adalah dengan seperti ini Ibu jadi tahu. Nah, atau mungkin Iya, sebenarnya sudah tahu. Cuman itu tadi mengaplikasikan ke catatan pendokumentasian kan kadang yang masih kurang tuh Ibu. betul. Makanya Nah, ya. masih banyak yang belum di apa ini Nah, di ini Bu, apa ditulis. didokumentasikan belum sih? Ya, Tapi semua sebenarnya sudah dilakukan. Kan itu toh Ibu. iya. Betul toh Aplikasi. semuanya? Iya. Nah, itu nanti akan berguna sekali kalau ya puji Tuhan, puji syukur, pasien itu nggak ada apa-apa, Iya, aman. iya, Tapi jika pasien itu terjadi sesuatu, ini adalah alat kita, Ibu.
untuk Iya, alat bukti autentik ya. Nah, seperti betul. itu. Iya. Nah, ini. Nah, jadi di sini ada tanggalnya, jamnya, diagnosa. Iya. Nah, di sini ada diagnosanya tadi G1. Nanti kita ikuti yang terbaru ya, Bu, penulisan diagnosa ya. Ini masih salah. Nah, Oke. tujuannya Bunda. Nah, dulu waktu D3 atau D4 pastinya atau satu ya, pernah Iya. mengingat ya Bunda tujuannya. Setelah dilakukan asuhan kebidanan selama 15 menitnya mengikuti. Ibu kalau sama pasien itu berapa? 15 menit cukup atau 20 Iya. menit? Biasanya satu pasien periksa. Periksa. Iya, Itu rata-rata. ya bisa Ini kan? rata-rata 15. Ya, berarti 15 menit ya sudah cukup ya Ibu ya. Kalau Iya. misalkan Ibu satu pasien biasanya 30 menit, 20, 30 tergantung 20, iya. dari apa ini. Nah, keluhan pasien, keadaan Iya, pasien. betul. Nanti disesuaikan Ibu, disesuaikan dengan jamnya Ibu, gitu. Iya. Gitu. Karena kan dia kunjung kayak semacam rawat jalan tuh Ibu, bukan di rumah Iya. sakit kan. Nah, seperti Betul. kalau di rumah sakit 1 kali shift. Kalau Ibu shift-nya 8 jam, ya berarti 1 kali 8 jam. Selama pasien itu bersama Ibu. Tapi kalau pasien itu hanya kunjungan ke rumah atau di puskesmas hanya dia datang periksa saja, ya berarti mungkin 15 menit sampai katakanlah maksimal 30 menit ya Ibu ya. Iya, iya. Nah, ini yang paling penting Bunda. Bunda melakukan asuhan. Itu tujuannya Iya. apa? Itu harus ada. Iya. Nah, ini tujuannya. Dapat mencegah adanya komplikasi. Ini kalau yang fisiologis. Kalau preeklamsi apa? Pasti Bunda punya tujuan. Nah, kemudian ini tadi. Ibu dapat mengerti dan memahami kehamilannya. Seperti itu. Kriteria hasilnya itu seperti apa? Kehamilan berjalan normal sesuai usia kehamilan, ini yang paling penting. Ibu dapat mengulang kembali penjelasan petugas. Nah, ini biasanya sepele sih Ibu, maksudnya hal yang simpel, tapi menjadi hal yang bisa mengakibatkan angka kesakitan, AKI dan AKB itu juga tinggi, salah satu faktor. Karena apa? Coba kita lihat, kita kumpulkan 10 orang seperti itu. Kita kumpulkan, kita berikan informasi, orang itu suruh berjejer dari 1 sampai 10 ke belakang Ibu. Saat kita menyampaikan suatu cerita ke depan kita, tanpa kita mengklarifikasi dulu, kemudian dia menyampaikan ke belakang, kira-kira informasinya seperti apa Ibu? Paham maksud saya Ibu? Kira-kira informasinya seperti apa? Sampai belakang sendiri. Bagaimana Ibu? Minta maaf. Ya, misalkan kita memberikan informasi ke 10 orang atau 5 orang seperti itu. Iya. Nah, orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Iya. Saat kita nggak mengkonfirmasi, kita memberikan informasi tanpa mengkonfirmasi ulang, kemudian yang pertama mengirimkan yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kira-kira informasi sampai di akhir itu terjadinya seperti apa informasi itu? Terjadinya nanti salah ini, Bu. Betul. Iya. Betul. Ada miskomunikasi di situ. Iya, bisa ditambah, bisa dikurang. Ya, betul. Nah, bagaimana kalau kita berikan edukasi terus bisa ditambah, dikurang? Nah, berarti Ya, kita jelas harus nanti tidak akan ini nanti informasinya. Ya. betul. Ya, kalau informasinya mendingan informasi itu dikurangi habis, nggak terima. Iya. Karena dia nggak akan menyampaikan informasi yang salah. Salah. Padahal kita nggak mungkin kan tenaga kesehatan memberikan informasi yang salah kan tidak mungkin Ibu. Iya, Pasti betul. benar. Iya. Cuma karena kita tidak meminta kembali. Kadang kan orang kita ajak bicara itu kadang terdengar, kadang nggak mungkin lagi pas melamun atau apa kayak gitu. Betul. Nah, jadi itu Bunda itu yang paling penting bahwa kita harus mengklarifikasi ulang. Misalkan tadi terutama tentang obat ya Ibu. Yang minum 3 kali biasanya harus tanya dulu. Bu tadi obatnya diminum berapa kali gitu. Kalau dia menjawab 3 kali, kapan, obat yang mana, dia bisa mengulang kembali dengan benar. Ibu harus sudah yakin lega. Oh, pasti dia benar. Di rumah nanti benar, begitu ya. Selama ini Ibu sudah melakukan? Iya. Ya, seperti itu ya. Kadang-kadang ya Ibu ya. Kadang-kadang ya. Kadang juga ini ya. Iya. Jadi itu poin penting Ibu ya. Jadi terutama edukasi itu. Nah, kriteria hasilnya itu. Jadi Ibu dapat mengulang kembali atau satunya Ibu mau melaksanakan anjuran petugas kesehatan. Ibu mengatakan mau. Nah, mau kan kalau pulang kita nggak bisa lihat tuh Ibu.
Nah, Iya, saatnya berkunjung kembali kita tanyakan, iya, "Bagaimana betul. kemarin?" Kayak gitu. Nah, untuk intervensinya, ya itu tadi seperti kita pertama, dari awal. Ada Iya, yang tadi Ibu bilang katakan langsung memberitahukan hasil di sini. Jadi kalau beritahukan hasil, poin 1 sampai 9 ini kita hapus. Beritahukan hasil oh, dari pemeriksaan pada klien. Nah, iya, karena ini dokumentasi kalau saya Ibu, saya suka menulis ulang runtutannya. iya, iya, Yang pertama adalah lakukan pendekatan pada klien dengan komunikasi terapeutik. Rasionalnya apa? Tanyakan keluhan utama pada pasien. Nah, kemudian kita boleh 3 sampai 9 tuh lakukan pemeriksaan 7T, itu langsung juga boleh. iya, Begitu. Ini kalau fisiologis memang begini, Ibu. Kalau iya, patologis biasanya langsung iya, masuk ke apa namanya, misalkan preeklampsi ya sudah langsung kayak kayak punya Ibu tadi itu sudah betul, karena ini memang fisiologis seperti itu ya. Tapi kan iya, kita tetap juga dilakukan pemeriksaan ya, contohnya seperti ini. Jadi kalau saya seperti ini Ibu. Jadi namanya ini adalah dokumentasi. Tidak kalau seperti ini saya nggak jelas saya bisa tanya sama Ibu. Ibu bisa menjawab. Tapi iya, kalau misalkan ini nggak ada ditaruh di meja atau di mana. Nah, jadi harus bisa menjawab semuanya. Jadi dengan iya, membaca itu tidak menimbulkan pertanyaan seperti iya, itu. Rasionalnya sama ya. Tadi intinya iya, setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada alasannya. iya, Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya intervensi. Nah, ini tadi beritahukan hasil pemeriksaan, berikan terapi obat, beritahu kapan kan harus periksa ulang lagi. Nah, ini karena di sini masalah tidak ada, ya ditulis kosong seperti itu. iya, Nah, iya, kemudian kebutuhan baru kita edukasi. Misalkan Bu, saya mau tulis di sini kebutuhan itu kan edukasi. Nah, bisa iya, ditulis di sini sebelum beritahukan hasil pemeriksaan pada klien. Nah, iya, sebelum beritahukan ini bisa ditambahkan di sini. iya, Memberikan edukasi tentang kebutuhan ibu hamil TM2. Ini bisa Ibu. Nah, jadi di sini. Nah, iya, seperti itu. Kebutuhan jadi tapi kan panjang sekali ya Ibu ya. iya, iya, Jadinya askepnya panjang sekali. betul. Jadi biar tidak panjang dijadikan satu. Artinya kenapa Ibu? Kalau Ibu pisah-pisah seperti ini kira-kira pasiennya nyaman enggak Ibu? Dia akan nyaman segala keluhannya meskipun dia belum sempat menceritakan. Udah tahu. Nah, jadi nanti pasien Bunda itu pasti akan nyaman sama Bunda. Karena Betul. apa? Belum dia sampai cerita, Bu Bidan udah tahu. Ya, Iya, betul ya. Nah, iya, ternyata Bu Bidannya udah tahu seperti itu. Nah, saya periksa di sana itu saya belum sampai cerita tentang keluhan saya. Kadang kan pasien itu kadang kan saat ini kalau ditanya keluhannya apa, itu kadang nggak ingat. Yang saat ini dirasakan nggak ada, ya bilangnya nggak ada. Tapi besoknya sampai rumah atau sebelumnya saya kok mual, saya kok apa, kayak gitu kan Ibu. iya, Tapi ternyata pas periksa kemarin saya nggak ada keluhan, tiba-tiba saya ini mual. Tapi karena kemarin Bu Bidannya sudah memberikan tanda-tanda kebutuhan atau apa tanda bahaya seperti itu. Fisiologisnya, oh iya ya kemarin saya waktu periksa ke Bu Bidan ternyata mual itu hal yang fisiologis, hal yang normal seperti itu. Nah, iya, salah satunya saya harus apa kayak gitu Ibu. Jadi dia akan ada kedekatan dengan Ibu seperti itu. Nah, iya, itu tadi implementasinya. Nah, kemudian implementasinya sama. Kalau kita hanya merubah, kalau tadi lakukan pendekatan, kita hanya tulis melakukan sambil ditulis hasilnya kan Ibu ya? iya, Hasilnya di sini sama kayak tadi. Nah, jangan lupa di sini tanggalnya kalian masih sama, jamnya yang harus membedakan. Jadi tidak, totalnya kalau 15 menit mungkin berarti diagnosa katakanlah 5 menit, 5 menit seperti itu. iya, Gitu. iya, Kemudian terapinya begitu, kemudian menjelaskan. Nah, baru evaluasinya swab seperti ini. Jadi ini di swab sendiri. Jadi diagnosa di swab sendiri Ibu. Begitu. iya, Kemudian jika ada masalah di swab sendiri. Nah, iya, seperti itu. Jadi kalau ada kebutuhan fisik pun di swab sendiri. Seperti iya, itu. Jadi mana rencana yang dilanjutkan, mana rencana yang dihentikan. ikan, Seperti itu. Baik. Itu Bunda. Jadi ini terkait yang penulisan askepnya Bunda ya, iya, secara manajemen Helen Farney. Jadi ada masalah, ada kebutuhan, ada diagnosa. Baik, masa, dari sini Bunda sudah bisa dipahami ya Bunda ya. Tapi Bunda iya, tidak perlu khawatir namanya proses ya Bunda ya. Proses itu kan betul,
Tidak bisa langsung sempurna karena Iya. Bunda terbiasa cepat. Nah, sekarang Bunda karena Bunda melanjutkan profesi, ya mau tidak mau mengikuti teori. Jadinya Iya, betul. panjang kalau teori Iya. gitu. Oke, nah sekarang saya akan bukakan contoh yang askep patologis Bunda. Yang tadi saya ada contoh keluhannya seperti apa begitu. Oke, Baik. baik. Sekarang saya bukakan yang tadi ada kesimpulan seperti itu. Hmm. Oke. Saya perbesar dulu. Mana ya? Ini. Ibu terlihat? Terlihat dan terbaca? Iya. Terlihat dan terbaca ya Ibu? Iya, terlihat, Bu. Ya, ini dengan presentasi bokong atau letak sungsang. Nah, bunda-bunda semua, sebelum saya menjelaskan di sini, saya mau menyampaikan 3 hal. Ada poin penting sebenarnya di dalam stase kehamilan atau sebenarnya di profesi ya. Sebenarnya di sini kita itu akan mengkaitkan 3 hal. Yang pertama itu adalah teori. Iya. Akan mempelajari teori. Yang kedua fakta. Fakta itu adalah pasien bunda saat ini, pasien bunda yang ditangani saat ini yang menjadi askepnya bunda, pasien di askepnya bunda, fakta ya. Kemudian yang ketiga adalah hasil penelitian bunda, seperti itu. Jadi kita harus kaitkan dengan hasil penelitian seperti itu. Nah, yang pertama ini adalah dengan presentasi bokong seperti itu. Seperti tadi ada disusun oleh lembar persetujuan, mengetahui kata pengantar, kemudian ini tadi daftar isinya, ada yang saya katakan. Tadi ada pendahuluan, latar belakang tujuan pengambilan kasus, manfaat khusus, kemudian konsep kajian teorinya, konsep persalinan letak sungsang, konsep asuhan kebidanan, kemudian jurnal penelitian. Tapi untuk Bunda tidak perlu. Di stase ini Bunda tidak perlu memasukkan jurnal, tapi hanya sebagai pengetahuan saja Ibu ya. Nanti kalau dimasukkan jurnal tambah panjang seperti itu ya. Oke, kemudian tinjauan kasus. Ini ada pengkajian 7 langkah Helen Varney ya Ibu ya, 1 sampai 7 begitu. Nah, kemudian di sini ada pembahasan. Nah, ada kesenjangan antara teori dan prakteknya. Kemudian penutup ada kesimpulan dan saran. Kemudian daftar pustaka. Nah, kita langsung saja, ini sama, pendahuluan sama. Intinya kenapa letak sungsang, ini saya berikan contoh letak sungsang dulu. Pentingnya letak sungsang itu kejadiannya berapa banyak. Kemudian dia menyebabkan angka kesakitan itu berapa tinggi, seperti itu. Nah, kejadian-kejadiannya. Kemudian cara penata laksanaannya singkat seperti itu. Nah, kemudian tujuan umumnya ini tadi sudah melakukan asuhan kebidanan pada nyonya ini dengan kemudian diagnosanya. Kemudian tujuan khususnya ini Bunda, 7 langkah tadi. Karena kita kan pakainya 7 langkah. Jadi tujuan khususnya ya juga 7 langkah. Langkah 1 sampai langkah ke-7. Pengkajian, kemudian diagnosa, kemudian masalah potensial, nah kemudian tindakan segera, kemudian rencana asuhan, melaksanakan tindakan, baru mengevaluasi. Jadi begitu Ibu. Jadi tujuan khususnya 7 langkah manajemen Helen Varney. Nah, kemudian untuk selanjutnya sama dengan tadi semuanya sama, tinjauan teorinya sama. Nah, di sini ada konsep kehamilan letak sungsang. Kalau Ibu tadi bereklamsi, Ibu memasukkan tentang bereklamsi. Poin paling penting yang harus dimasukkan adalah penata laksanaannya ya Ibunda, karena kita memang mau melakukan asuhan kebidanan pada pasien dengan preeklamsi, dengan letak sungsang, seperti itu. Oke, ini tadi konsep teorinya. Seperti itu. Nah, ini konsep teori letak sungsang. Nah. Oke. Kemudian, nah di sini baru konsep asuhan kebidanan.
Kalau misalkan ibu hamil boleh Bunda boleh konsep ibu hamil sendiri kalau fisiologis ya, tapi kalau patologis langsung aja letak sungsang ya langsung letak sungsang, di situ ada kehamilan biar tidak terlalu panjang. Karena kalau kita bahas kehamilan itu sendiri bisa jadi buku nanti Bu, tebal sekali nanti ya. Oke. Kemudian ini konsep asuhan kebidanan. Nah, ini ada data, pengkajian data subjektif. Identitas terdiri dari data klien, suami, terdiri dari nama, umur, agama, seperti itu. Kemudian ada identitas, ada anamnesa, ada alasan datang, keluhan utama, riwayat obstetri, riwayat ginekologi, riwayat KB. Nah, ini nanti nggak apa-apa, Bunda mau pakai ini tinggal kopas aja nggak apa-apa. Mau pakai di stase manapun, terutama di stase kehamilan ya Bunda, karena formatnya berbeda-beda. Pakai ini saja, riwayat keluhan, ini tadi psikososial, ini tadi. Nah, di sini ada eliminasi. Jadi ini teorinya, pola seksual, data sosial, ini data objektif kesadaran, berat badan, seperti itu. Lila, tanda-tanda vital, kepala, sampai akhir genitalia, pemeriksaan dalam, kulit. Kemudian baru di sini teori tentang identifikasi diagnosa atau masalah. Kemudian kebutuhan, identifikasi diagnosa dan masalah potensial. Identifikasi kebutuhan tindakan segera, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, ini yang saya maksud Bunda tujuan jurnal. Kalau Bunda tidak ada, tidak apa-apa. Bunda cukup sampai dengan kasusnya, tinjauan kasus saja. Nah, ini yang dimaksud dengan tinjauan jurnal itu apa? Kalau tadi ada diagnosa potensial sebelumnya nanti. Kalau misalkan letak sungsang itu potensial terjadi apa, Ibu? Asfiksi, perdarahan, ya kan Ibu? Partes macet, seperti itu. Itu kan secara teori. Teori kan luas. Tapi faktanya, pasiennya Ibu, nah, waktu kalau misalkan kadang nggak terjadi, ya jangan sampailah terjadi diagnosa potensial ya Ibu ya. Bagaimana supaya tidak terjadi diagnosa potensial? Berarti kita harus memberikan intervensi. Nah, ternyata diagnosa potensial itu tadi ada asfiksi, kemudian ada partes macet, ada perdarahan, atau ada apapun seperti itu sesuai dengan teori, kita lihat ternyata ada penelitian yang sudah membuktikan bahwa letak sungsang itu berhubungan dengan mempengaruhi kejadian asfiksi seperti itu. Nah, setelah dilakukan penelitian, jadi kita cari kata kuncinya letak sungsang. Kehamilan letak sungsang kira-kira dari diagnosa potensial itu kita ambil salah satu, ada 2 jurnal yang harus dimasukkan. Kita ambil misalkan coba kita mau asfiksi. Ya ini tadi, letak sungsang asfiksi akan muncul jurnal-jurnal penelitian di situ. Nah, kebetulan di sini kejadian asfiksi. Ya, di sini letak sungsang. Ternyata misalkan dari hasilnya di sini, entar. Hasilnya nah ini tadi. Sebentar, nah ini tadi. Hasil data didapatkan dengan melihat rekam medis. Data diolah dengan menggunakan analisa univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan dari 143 bayi pada kelompok kasus sebagian besar bayi yaitu 95%, 64,4% dengan persalinan sungsang, dan pada bayi dengan kelompok kontrol sebesar 75,3 bayi dan persalinan tidak sungsang ya. Artinya ini kan ada 2. Ada persalinan yang sungsang dan tidak sungsang. Ternyata yang asfiksi itu nah lebih banyak yang sungsang seperti itu. Jadi intinya begini, biar Ibu tidak bingung, saya close dulu, saya lewati aja kembali ke sini. Ini hanya mau membuktikan, contohnya tadi. Misalkan ada 30 ibu hamil dengan persalinan letak sungsang, ternyata yang satunya itu tidak asfiksi, seperti itu. Ada yang letak sungsang, kemudian dia persalinannya bayinya terjadi asfiksi. Oh, berarti itu sudah sesuai dengan teori. Itu tidak ada diskus, tidak ada pembahasan. Karena sudah sesuai dengan teori. Tapi kenyataannya ada ibu yang letak sungsang, tapi tidak asfiksi. Nah, apakah teori itu salah? Nah, teorinya salah tidak, Ibu? Kan itu berlawanan dengan teori. Kan berlawanan. Teori mengatakan bahwa letak sungsang bisa menyebabkan asfiksi. Namanya teori itu bisa terjadi, bisa tidak. Nah, bagaimana bisa terjadi? Dilakukan penelitian seperti itu. Ternyata diteliti
tidak semua persalinan letak sungsang itu terjadi asfiksi. Nah, sekarang kita kembali ke asfiksi, bahwa faktor-faktor penyebab asfiksi itu apakah hanya dari letak sungsang saja, Ibu? Tidak. Tapi asfiksi bisa dari faktor yang lain. Nah, sekarang kembali ke pasien Ibu. Misalkan pasien Ibu kan ini letak sungsang yang diambil. Ibu ikuti sampai persalinan. Ibu kan sudah berupaya. Jangan sampai terjadi asfiksi. Jangan sampai terjadi perdarahan. Nah, intervensi yang Ibu berikan yaitu tadi. Bagaimana supaya tidak terjadi asfiksi. Bagaimana supaya tidak terjadi perdarahan. Bagaimana tidak terjadi partes macet. Nah, kenyataannya pasiennya Ibu seperti apa? Ya, syukur-syukur pasien saya nggak apa-apa, Ibu. Nggak asfiksi, ya nggak perdarahan banyak, ya nggak partes macet. Nah, berarti itu tadi kan tidak sesuai dengan teori juga. Tapi kita bisa menjawab karena kita memberikan intervensi. Ada rasionalnya. Begitu. Kira-kira untuk mencegah terjadinya asfiksi itu apa? Seperti itu. Baik ya Ibu, dari sini sudah bisa dipahami ya Bu ya, kenapa saya mengkolaborasikan ada 3. Ada peneliti, ada teori, ada fakta, ada tinjauan dari penelitian, seperti itu. Oke, baik. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut Ibu, nanti Ibu tidak perlu bahas di sini ya, tinjauan jurnalnya tidak perlu. Bunda sampai di ini saja. Sampai di konsep teori saja. Nah, kemudian di sini juga ada penelitian lagi, karakteristik persalinan letak sungsang, faktor-faktor yang mempengaruhi letak sungsang. Salah satunya ini tadi, ada ada kehamilan multiple, abnormali janin seperti itu. Nah, kemudian ini kita langsung masuk. Nah, ini tadi tinjauan kasusnya. Bunda tadi sudah menganamnesa, sudah kumpulkan semuanya dari anamnesa. Nah, perlu ini Bunda, yang saya beri tanda merah itu adalah masalah. Keluhan utama Ibu mengeluh cepat lelah. Oke, lagi. Terus seperti itu. Yang saya beri tanda merah. Ini yang hitam-hitam berarti nggak ada masalah. Nah, ini tadi. Riwayat psikososial. Ibu senang dengan kehamilannya karena kehamilan ini sudah direncanakan, namun ibu merasa cemas dan khawatir akan persalinannya kelak karena sungsang. Ini masalah Ibu. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, ini nutrisinya keluhan. Susah makan karena tidak ada nafsu makan, seperti itu. Nah, kita lagi. Terus kita lihat mana yang menjadi masalah, aktivitas. Nah, di sini. Keluhannya, ibu jarang bergerak dan hanya dapat mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga yang ringan. Karena bila ibu bekerja terlalu berat, maka ibu merasa pusing dan cepat lelah. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini leopodnya jelas ya, karena letak sungsang ya. Ini bukan masalah lagi, sudah menjadi diagnosa kalau yang ini. Seperti itu. Nah, itu Ibu tadi. Jadi dari sini kita harus benar-benar mencermati, namanya komprehensif ya Ibu ya. Komprehensif itu kita tidak hanya fokus pada letak sungsangnya, atau hanya fokus pada preeklamsianya, tapi pada masalah lain yang juga dirasakan oleh ibunya. Nah, kalau kayak gini kita jadikan satu, kadang terlewat Ibu. Tapi kalau kita sendiri-sendirikan, diagnosa sendiri, masalah sendiri, kebutuhan sendiri, komprehensif. Jadi semua yang dirasakan pasien itu nggak ada yang terlewat oleh Ibu. Gitu, ya. Memang teori itu panjang Ibu. Nah, ini interpretasinya. Diagnosa, nyonya A umur ini. Nah, ini dengan presentasi bokong, interpretasi data dasarnya ada DS, ada DO. Seperti itu. Nah, kemudian ini hanya contoh ya Ibu ya. Saya merasa memang ini masih kurang sempurna sebenarnya. Masalahnya di sini. Yang pertama ada gangguan aktivitas. Data subjeknya Ibu mengeluh cepat lelah tadi. Nah, data subjektifnya Ibu jarang bergerak dan hanya dapat mengerjakan pekerjaan Ibu rumah tangga yang ringan. Bila Ibu bekerja terlalu berat, maka Ibu merasa pusing dan cepat lelah. Nah, itu. Kemudian gangguan kecemasan. DS-nya
mengatakan takut persalinan sulit karena letak bayinya sungsang. Ibu mengatakan cemas pada persalinannya. Proses cemas dan khawatir proses persalinan akan sulit karena letak bayinya sungsang. Jadi mungkin data kecemasannya ini memang agak DO-nya agak susah di ini ya, karena kadang kan tidak terlihat ya Ibu ya. Ini DO-nya sih sebenarnya kurang tepat. Mungkin Ibu tampak cemas seperti itu. Nah, kemudian gangguan pemenuhan nutrisi. Ibu mengatakan susah makan karena tidak ada nafsu makan dan nafsu makan menurun. DO-nya makan sehari 2 kali porsi sangat sedikit. Nah, kira-kira ada keterkaitan tidak, Bu? Kecemasan sama ini. Pastinya ada karena dia cemas dengan takut nanti persalinan retak sungsang, akhirnya karena cemas dia stres, akhirnya terjadilah gangguan nutrisi, makannya jadi enggak apa ya? Kurang nafsu makan ya. Nah, iya, jadi kalau kita tahu masalahnya, kita berikan terapi, edukasi tentang kecemasannya. Supaya kalau ibunya kecemasan bahwa intinya kira-kira apa yang diberikan edukasi, Bu, tidak boleh cemas ya. Artinya kita tidak bisa menjamin kalau ibu hamil dengan cemas, letak sungsang itu pasti cemas. Tapi kita akan memastikan bahwa persalinannya nanti akan berjalan normal, bayinya tetap sehat, kayak gitu ya. Jadi intinya akhirnya dia akan berkurang kecemasannya. Kalau kecemasannya berkurang, otomatis mungkin untuk pemenuhan nutrisinya pun dia bisa meningkat begitu. Jadi sekali periksa ke tempat bunda itu akan berbeda dengan yang lainnya. Karena apa? Merasa diperhatikan semuanya. Tanpa ibunya mengatakan, ibu sudah tahu permasalahannya apa. Kira-kira melebihi harapan tidak Ibu? Melebihi harapan ya Ibu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini tadi kebutuhan. Nah, kebutuhannya apa? Seperti itu. Penjelasan tentang senam hamil, untuk lain letak sungsang, penyakit breast care atau apapun yang kebutuhan untuk ibu hamil. Ini TM3 ya, bisa dimasukkan TM3 atau dikolaborasi seperti itu. Kolaborasi sama kebutuhan ibu letak sungsang pada TM3. Kira-kira kebutuhannya apa gitu. Kemudian ini identifikasi, diagnosa dan masalah potensial. Masalah potensial yang mungkin dihadapi adalah ruptur perineum pada ibu, distosia dan hipoksia pada janin dan asfiksi. Nah, tadi bagaimana caranya mencegah supaya ini tidak terjadi? Masukkan di intervensi. Kemudian juga didukung bahwa ada penelitian yang sudah membuktikan bahwa ternyata letak sungsang itu bisa menyebabkan asfiksi tadi. Dan identifikasi kebutuhan tindakan segera dan kolaborasi serta rujukan. Apabila tafsiran BPL besar, rencanakan kolaborasi dengan dokter karena ditakutkan terjadi kesulitan dan persalinan. Apabila tanda-tanda bayi kehamilan, segera merujuk. Atau kalau sekarang kan mungkin langsung dirujuk ya Bu ya. Langsung dirujuk ya. Kalau sekarang kan rujuk seperti itu ya. Karena kita menolong persalinan pun harus berapa tangan Ibu? 6. Ya, tidak sendiri ya, karena ini memang masih lama ya. Referensinya 2008. Kalau sekarang ini kan hanya contoh penulisan Bunda, tapi kalau untuk penata saya rasa harus mengikuti perkembangan yang terbaru. Kemudian rencana tindakannya, diagnosa. Nah, di sini diagnosa tujuannya, kriteria hasil. Nah, jadi ada tujuan, ada kriteria hasil. Begitu. Begitu juga untuk intervensi sama, lakukan pendekatan seperti itu. Kemudian juga mohon maaf ya, ini intervensinya hanya satu. Harusnya ada intervensi yang tadi, intervensi tentang masalah. Harusnya ada masalah, ada sendiri masalah. Nah, ini juga belum sempurna Ibu. Masalahnya apa, tujuannya, ada kriteria hasil. Nah, seperti itu. Kemudian tadi ada kebutuhan. Nah, kemudian ada kebutuhan, kemudian di sini implementasi. Implementasi juga mengikuti seperti tadi. Jadi ada 3 semuanya, baru swabnya juga disendiri-sendirikan. Begitu ya Bunda ya. Kemudian ini sudah lanjut, ini memang kurang sempurna ya Bunda ya. Nah, kemudian ini tadi, ini pembahasan. Nah, mungkin yang ini yang masih perlu hal ini, kira-kira pembahasannya hal yang baru atau Ibu sudah tahu tapi belum menuliskan Ibu untuk pembahasan kira-kira? Untuk pembahasan ini. Dengan nanti ada kesenjangan di itunya toh. Iya, ya. Artinya maksudnya untuk pembahasan ini sebenarnya Ibu sudah tahu cuman belum menuliskan
Atau Belum, belum. belum belum baru tahu ini? Atau Tidak, ya, maksudnya sudah tahu tapi memang belum ini nah, Kak, belum catat dituliskan, makanya di betul. situ Ibu ya. Jadi Iya. karena itu yang rata-rata kalau di D3 kemarin juga pembahasannya sih masih kurang, karena itu biasanya masuk di KTI itu laporan Betul, hasil akhir. Itu iya, baru iya. laporan. Tapi kalau hanya untuk biasanya untuk di askep-askep biasanya tidak pakai pembahasan langsung kesimpulan. Iya, betul. Begitu. Nah, jadi ini setelah dilakukan asuhan kebidanan pada Nyonya A, umur 2 tahun, melalui tahap pengumpulan data, anamnesa, wawancara, observasi, pemeriksaan umum, pemeriksaan fisik, antara asuhan yang di lahan praktik dengan tindakan kebidanan yang ada di teori pada dasarnya sama. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan. Kesenjangan pengumpulan data objektif yang didapat antara asuhan kebidanan di lahan praktik dan institusi yaitu satu, pada pemeriksaan fisik tidak lakukan pemeriksaan bunyi irama jantung. Nanti menyesuaikan dengan keadaan pasiennya Bunda ya. Tidak dilakukan pemeriksaan ukuran panggul luar, tidak dilakukan pemeriksaan fisik genitalia, tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Pada kasus Nyonya A, sebentar. Dalam pengkajian data subjektif dan objektif ditemukan adanya komplikasi kehamilan sebagai diagnosa yaitu presentasi janin letak bokong. Hal ini dapat dipastikan melalui hasil pemeriksaan fisik abdomen pada palpasi Leopold 3 yang mendapati bokong sebagai presentasi terbawah janin. Jadi intinya pembahasan ini mengulang kembali dari data subjektif, data pengkajian sampai akhir. Selain itu terdapat masalah gangguan aktivitas pada ibu, yaitu ibu sering mudah lelah, serta ibu merasa cemas dan khawatir proses persalinannya akan sulit karena letak bayi yang sungsang. Selain itu juga didapatkan gangguan pemenuhan nutrisi dikarenakan nafsu makan ibu menurun, makan sehari hanya 2 kali, porsi sangat sedikit. Oleh sebab itu, ibu harus diberikan penyuluhan tentang perubahan fisiologis yang terjadi dalam kehamilan. Penyuluhan tentang pentingnya pemenuhan nutrisi pada ibu hamil. Ini kan rasional ya Bu ya sebenarnya ya. Memberikan dukungan emosional untuk membantu menurunkan kecemasan yang dialami oleh ibu. Selain penyuluhan-penyuluhan, ibu juga membutuhkan senam hamil dengan teknik senam untuk kehamilan letak sungsang, kebutuhan perawatan payudara, kebutuhan persiapan persalinan dan tanda-tanda persalinan, kemudian kebutuhan tablet Fe, kalsium, kapan harus kontrol lagi, dan jika sewaktu-waktu ada keluhan. Dalam kasus ini terdapat masalah potensial yang mungkin dihadapi yaitu ruptur perinium pada ibu, distosia, asfiksi, dan hipoksia pada janin. Oleh sebab itu, terdapat identifikasi kebutuhan tindakan segera dan kolaborasi serta rujukan. Di antaranya, apabila terserang BBL beratnya, direncanakan kolaborasi dengan dokter karena ditakuti terjadi kesulitan saat persalinan. Apabila ada tanda-tanda bahaya kehamilan, segera merujuk. Dalam langkah 6 dan 7, yaitu intervensi dan implementasi yang mengacu pada kondisi kesehatan ibu dan janinnya, penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dan praktik yang ada di lapangan. Pada evaluasi juga tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek. Dalam tindakan asuhan kebidanan pada kasus Nyonya A tidak mendapatkan kendala karena klien mau mengikuti apa yang dianjurkan. Jadi kan mengulang kembali ya Bunda ya. Jadi kita menarik benang merahnya. Apa yang kita dapatkan dari pasien. Nah, kemudian di sini baru penutup. Nah, baru kesimpulan ini menceritakan sedikit teori seperti itu, kemudian saran-saran. Kemudian daftar pustaka, nah bisa dilampirkan mungkin KSPR-nya atau mungkin buku KIA-nya, difotokopikan seperti itu. Itu ya Ibu ya, nah, Bunda-bunda semua ya. Jadi itu yang saya sampaikan ya Bunda ya. Artinya kalau Bunda selama ini kan namanya Bu, kalau satu pasien dibikin seperti itu ya nggak selesai-selesai begitu. Bunda kan selama ini hanya swab. Tapi karena ini memang ini profesi, Bunda memutuskan untuk mengambil profesi, ya Bunda harus membuat laporan. Ya seperti itu bentuknya. Ya meskipun nanti aplikasinya kalau udah selesai ya kembali ke swab, tapi setidaknya Bunda ada sudah tahu poin-poin apa saja. Nah, ini nanti penting kalau Bunda misalkan di BPM Bunda atau di di BPS, di puskesmas, di rumah sakit ada adik-adiknya praktek. Jadi bisa dibimbing seperti itu. Oke. Itu Bunda yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti Bunda-bunda sudah membuat semua askepnya.
Ada yang masih belum, ada Ada yang yang sebagian. Oke, baik Bunda. Jadi Bunda nanti ini apa namanya, Bunda kalau membuat lagi seperti itu ya Bunda ya. Di situ diperbaiki seperti itu. Jadi nanti ada dua, ada patologis, ada fisiologis seperti itu. Nanti dikirim ke si Proda, nah kemudian nanti akan saya berikan 20 latihan soal. 20 latihan soal itu nanti akan berisi saat Bunda mengerjakan, nanti Bunda akan tahu, akan begitu terakhir akan muncul pembahasan. Di situ. Jadi ada pembahasan soalnya seperti itu. Oke, baik. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi, Bunda? Cukup jelas atau tambah bingung? Atau sudah paham? Maksudnya ada gambaran gitu, ada ini dari Askep tadi. Gimana Bunda Teresia? Gimana Bun? Bisa dipahami ya? Memang. Bisa. Iya, runtut sekali memang. Banyak sekali gitu. Banyak sekali seperti itu ya. Setiap kasus berbeda, tapi yang penekanannya ya nanti jurnal Bunda tidak perlu mencari jurnal. Jadi hanya cukup untuk pengetahuan saja untuk jurnalnya. Ini kayaknya di sana semakin malam sinyalnya semakin hilang ini. Oke, tapi tidak perlu khawatir Bunda, nanti akan saya upload di YouTube ya, nanti bisa memutar ulang. Nanti silakan untuk absensi di kolom komentar dengan menuliskan NIM dan nama, nanti akan saya kirimkan ke Ibu Maya tadi. Oke, baik Bunda, ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup? Cukup. Oke, baik kalau cukup, Bunda-bunda, mari kita foto bersama dulu. Bunda Meli, Bunda Supriyanti, mari kita foto bersama dulu. Nah, Bunda, Ibu, Bunda mati lampu kah di Bunda Meli? Bunda Supriyanti, mari kita foto bersama. Oke. Sudah siap kah Ibu? Kita foto? Belum. Bu Meli sudah siap? Oke. Mari kita foto, saya hitung. Bunda Meli sudah siap kah? Sudah Bu. Sudah, baik. Kita foto ya. Kita hitung. 1, Bunda ya. Ya. Bunda Supriyati. Bunda segar ini, segar sekali. Oke, Bunda Meli. Mana Bunda Meli? Nah, udah ya, kita foto bersama dulu. Ayat Bunda tertutup ini, tertutup tangan yang Bunda Meli. Oke, baik kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, baik Bunda. Nah, saya simpan ya. Nanti saya kirimkan. Oke, saya ini Timika stase kehamilan Timika. Baik. Terima kasih Bunda. Selamat malam di sana. Masih sore di sini. Di sini masih 4:30. Di sana sudah menjelang malam ya, selisih 2 jam ya. Tapi kita bertemu di ini di apa? Di dunia apa ya? Di dunia maya ini ya. Gitu ya. Ketemunya hanya segini ya Bunda ya. Cuma atasnya aja. Oke, baik Bunda, terima kasih untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu. Selamat malam. Izin live.